Dan kini kita telah terhubung via telepon dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Doni Imam Priambodo. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore, Mbak. Pak Doni, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di CNN Business. Pak Doni, ini Perpu tentang akses informasi Ya, keuangan sudah dikeluarkan sebagai syarat Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan. Nih, bagaimana pandangan DPR sendiri terhadap hal ini? ya, sepertinya memang pemerintah siap atau tidak siap, mau atau tidak mau memang harus mengikuti daripada komunitas internasional sebagai salah satu negara yang ikut dalam keterbukaan informasi mengenai perpajakan maupun perbankan di tahun 2018. Nah, namun dari isi Perpu itu, kalau ditanya apakah DPR ini sudah setuju atau tidak, saya rasa terlalu dini untuk menyampaikan karena memang umur daripada Perpu ini adalah 3 bulan. Nah, setelah itu nanti akan diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah untuk menjadi apakah itu bisa disetujui menjadi undang-undang atau ada beberapa revisi begitu, Pak. 3 bulan batas waktunya begitu Pak Iya, Doni ya. betul. Bagaimana kesiapan kita sekarang jika mungkin misalnya akan diterapkan besok gitu, mulai efektif besok. Kesiapan kita sendiri bagaimana nih Pak dari segi perbankan, dari segi pemerintah, dari Nah, segi itu para warga yang sendiri, warga ya Indonesia betul. sendiri? Ya, jadi saya kira ini adalah tindak lanjut daripada teks amnesti yang kemarin digulirkan. Dan dengan adanya Perpu ini, maka saya pikir Dirjen Pajak dalam hal ini Kementerian Keuangan menginginkan perluasan daripada tax base, jadi database daripada wajib pajak. Namun kita harus juga berhati-hati karena ini adalah hal yang sama pernah diterapkan, mungkin tidak seluas mencari data informasi wajib pajak melalui perbankan. Pada waktu itu Dirjen Pajak juga sudah mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak yang akan menggali informasi daripada wajib pajak melalui nasabah-nasabah yang menempatkan deposito, dan itu mendapat reaksi dari masyarakat gitu. Ada yang ingin mengeluarkan dananya ke luar negeri. Lalu kemarin juga Dirjen Pajak juga sudah mengeluarkan aturan mengenai kartu kredit yang datanya juga akan dilihat lifestyle seseorang, padahal kan lifestyle seseorang tidak bisa dilihat dari penggunaan kartu kredit. Kartu kredit juga bisa dipakai untuk sarana dukungan usaha daripada pemegang kartu kredit, kan begitu. Iya. Nah, saya harapkan ada koordinasi. Dulu juga saya sudah sampaikan harus dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait maupun perbankan mengenai efek domino daripada Perpu ini begitu, Mbak. Oke, Pak Doni, nampaknya dari pihak DPR RI sendiri ini mendukung ya langkah pemerintah. Kalau kita misalnya melihat indikasi tax amnesty program yang berakhir Maret lalu, Iya, diklaim sebagai salah satu program tax amnesty yang paling berhasil di dunia meskipun iya, mungkin pencapaiannya masih di bawah target yang diharapkan. iya. Tapi apakah DPR yakin bahwa langkah ini akan menggenjot perolehan pajak pemerintah? Eh, Begini, kalau saya melihat bahwa kemarin tax amnesty sudah digulirkan dan banyak sekali nasabah-nasabah perbankan mungkin yang sudah disclose, artinya membuka daripada kekayaan mereka. Nah, saya lebih melihat bahwa ini adalah eh, syarat daripada pemerintah untuk ikut dalam komunitas komunitas keterbukaan perpajakan di wilayah internasional begitu. Dan ini mau tidak mau, padahal sebenarnya ya harusnya sebelum Perpu ini dikeluarkan seluruh pemangku kepentingan harus diajak bicara begitu, supaya ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa efek domino daripada Perpu ini jangan sampai membuat kekeringan likuiditas misalnya seperti itu. Baik.
Pak, ini kalau dari segi pertukaran informasi sendiri antara Indonesia dan juga negara-negara asing, mungkin ada Negara-negara, ya. beberapa negara-negara yang mungkin masih sangat sekretif begitu, masih menyimpan sekali privasi data nasabah mereka. Ya. Ini bagaimana Anda melihat ya? Apakah nanti akan ada kendala kalau Indonesia mau mencari data keuangan nasabah Indonesia atau WNI yang berada dan diparkirkan di negara-negara yang terkenal sebagai safe haven begitu? Oh ya, ya pasti karena yang saya lihat adalah memang mereka melakukan perjanjian kerjasama keterbukaan ekonomi. Tapi dalam sisi teknis nantinya juga akan ada perjanjian khusus bilateral antara kedua negara. Apakah misalkan Singapura mau membuka informasinya kepada Indonesia dengan syarat-syarat tertentu dan Indonesia juga mau membuka apa namanya hal-hal yang diinginkan oleh Singapura, ini kan perlu pembahasan antar negara begitu. Jadi tidak serta merta lalu mengikuti apa namanya penandatanganan perjanjian kerjasama keterbukaan perpajakan misalkan atau sistem keuangan lalu antara dua negara ini bisa lebih leluasa untuk membuka apa namanya data nasabah masing-masing. Ini masih perlu perjanjian bilateral, Pak. Iya, nampaknya memang masih perlu juga banyak koordinasi dengan Betul, berlapis-lapis pihak, baik di Indonesia dan juga di luar negeri. Tapi sementara kita betul, akan memantau seperti apa perkembangannya dan juga kesuksesan. Semoga tercapai transparansi dan juga reformasi betul, perpajakan betul, di Indonesia demi Indonesia yang lebih maju lagi. Terima kasih Pak betul. Doni Imam Priambodo Terima sudah kasih, meluangkan Mbak. waktunya bersama kami di CNN Indonesia Business.